perkenalkan, nama saya Silvina Viola Sabila, bagian divisi sekretaris. Selama menjalani masa magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), saya ditempatkan di bagian sekretariat dan memiliki fokus utama dalam membantu kelancaran administrasi kantor. Posisi ini memberikan saya kesempatan untuk memahami bagaimana tulang punggung operasional sebuah dinas bekerja. Salah satu tugas utama saya adalah mengelola surat masuk dan keluar. Saya bertanggung jawab untuk mencatat, mengarsipkan, serta mendistribusikan surat ke bagian yang relevan. Proses ini sangat melatih ketelitian saya dan menumbuhkan pemahaman mendalam tentang pentingnya sistem kearsipan yang efisien agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga rutin membantu menyusun laporan dan notulensi rapat. Setiap kali ada rapat penting, tugas saya adalah mencatat poin-poin utama, keputusan yang diambil, dan rencana tindak lanjut. Pengalaman ini mengasah kemampuan saya dalam meringkas informasi dengan cepat dan akurat. Momen berharga lainnya adalah saat saya berkesempatan membantu persiapan acara-acara yang diselenggarakan oleh DP3A. Saya terlibat langsung dalam berbagai kegiatan, mulai dari mengurus perizinan, menyiapkan perlengkapan, hingga mendata peserta untuk acara seperti sosialisasi di sekolah atau peringatan hari besar. Keterlibatan di lapangan ini memberikan saya perspektif yang berbeda. Saya bisa melihat langsung bagaimana DP3 bekerja, berinteraksi, dan memberikan dukungan nyata kepada masyarakat, terutama para perempuan dan anak-anak. Konnichiwa, watashi wa Malvin Faradila desu. Yoroshiku onegaishimasu. Saat ini, saya sedang mengikuti program perigel di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang, tepatnya di bidang perlindungan perempuan dan anak. Bidang perlindungan perempuan dan anak berfokus dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun beberapa program yang diadakan oleh bidang PPA, yaitu program Garpu Perak atau Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak. Kedua, sosialisasi tentang peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketiga, forum group discussion tentang edukasi peran laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang keempat, adanya kelurahan ramah perempuan dan anak. Selama saya magang, saya memiliki tanggung jawab, yaitu ikut membantu membuat materi persiapan sosialisasi peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ikut berpartisipasi dalam program FGD tentang edukasi peran laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, men-scan serta merekap laporan keuangan seluruh kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak, dan membuat konten edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian kegiatan saya selama magang di bidang PPA DP3A Kota Semarang. Ja, mata ne. Arigatou gozaimasu. Halo, perkenalkan saya Marlina Dewi Setiani. Di sini, saya ingin berbagi pengalaman magang saya selama 2 bulan di kantor DP3 Kota Semarang, tepatnya di bidang pemenuhan hak anak. Selama magang, mendapatkan banyak pengalaman berharga. Saya terlibat dalam kegiatan koordinasi layanan, pengasuhan berbasis holistik integratif di daycare, membantu penyusunan jadwal, dokumentasi, dan notulensi acara. Selain itu, saya juga ikut serta dalam persiapan dan pelaksanaan Hari Anak Nasional ke-41, dari lomba kreativitas anak hingga puncak acara di Balai Kota Semarang. Saya juga menangani berbagai tugas administratif, seperti membuat notulensi selama ada kegiatan rapat, scanning dokumen, dan menyusun surat kebutuhan kegiatan. Magang ini membuka wawasan saya tentang pentingnya pemenuhan hak anak, mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan. Bidang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Hi guys, let me introduce myself. My name is Aryani Sitanggang, and now I want to tell you about my experience when I got internship in DP3A Kota Semarang, pelaksanaan evaluasi program gender di Dinas Perhubungan.
Di sini tuh aku banyak belajar dan memastikan bagaimana setiap instansi itu harus melakukan pelayanan yang serupa dan adil antara perempuan maupun laki-laki. Aku melakukan penginputan data KRPPA, yaitu data kelurahan yang ramah perempuan dan bagi anak. Data ini penting banget supaya program-program yang dibuat benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat. Satu juga ada namanya Puspaga, itu merupakan pusat pelajaran keluarga yang dimana berada di bawah naungan BP3A, terkhususnya di bidang PPUG. Di Puspaga ini sendiri banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu seperti kegiatan konseling antara anak yang bermasalah maupun keluarga-keluarga lainnya. Nah, aku di Puspaga ini membantu input hasil konseling yang sudah dilaksanakan terhadap psikolog yang ada di Puspaga, dimana Puspaga ini juga membantu banyak keluarga dan perempuan yang butuh banget dukungan mengenai mental dan kesiapan diri. Satu juga kita tuh mengadakan FGD atau diskusi kelompok yang fokusnya bagaimana meningkatkan perempuan itu sebagai perempuan yang mandiri dan kuat dan menciptakan kemandirian ekonomi terhadap perempuan, di mana diskusi ini membuka wawasan dan ide-ide baru yang bisa diterapkan di masyarakat. Satu juga untuk mendukung daripada peningkatan perempuan sendiri, bidang PPUG itu membuka pembelajaran mengenai sebuah pelatihan menjahit untuk perempuan, di mana ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi terhadap keluarga, terkhususnya pembelajaran menjahit untuk perempuan. Cerita terakhirku ini mengenai kita mengunjungi panti asuhan Kasih Bunda. Cukup sedih mengenai orang tua yang ditinggalkan, yang dinaungi di bawah panti jompo. Namun di sini aku banyak belajar bahwa hidup itu berjalan sesuai dengan arahnya dan alurnya. Di semua kegiatan yang aku alami dan aku pelajari PPUG, aku banyak sekali belajar. Hal perubahan besar sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil seperti memberikan dukungan di berbagai keterampilan dan peduli kepada orang lain. Semoga semua cerita dan inspirasi daripada pengalamanku Bisa menemukan semangat dan rasa cinta untuk peduli terhadap orang lain sekitar kita dan tidak melakukan hal buruk pada orang lain, apalagi melakukan judging ataupun merendahkan orang lain. Dua lagu yang dibawakan oleh eyang-eyang tercinta dari Harapan Kasih Bunda bisa didengarkan.